Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ketiga materi tentang hakikat dan majas dalam usul fikih semester 1. Baik, pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai hal mengenai hakikat dan juga majas yang merupakan kelanjutan dari materi yang kemarin tentang kalam. Setelah kita tahu jenis kalam itu ada khobar, ada insya gitu kan. Ada khobar, ada insya. Lalu kalau dari sisi penggunaannya itu nanti kita akan mengetahui ternyata kalam itu dalam penggunaannya ada yang diartikan secara hakikat dan ada yang digunakan secara majas. Jadi ada kalam hakikat dan juga kalam majas ya. Definisinya apa? Kalam ditinjau dari istiqmalnya, atau istiqmal itu artinya penggunaannya ya. Kalam ditinjau dari sisi istiqmalnya atau penggunaannya terbagi menjadi dua, yaitu hakikat dan juga majas. Hakikat majas ini maknanya sebagaimana yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, makna asli dan juga makna yang kiasan atau konotasi. Hakikat adalah lafadz yang digunakan sesuai dengan makna aslinya, makna yang diletakkan pada makna aslinya. Ataupun majas adalah lafadz yang digunakan selain untuk makna aslinya, dalam hal ini adalah kiasan atau konotasi. Kalau secara pembagian atau secara gampangnya ya, kalau secara gampang nanti akan ada misalnya ya kalimat yang sering dipakai, misalnya kita sering di dalam Al-Quran ada yang kalimat yatullah gitu ya, yatullah ini bisa dimaknai dalam banyak hal. Dalam dua cara pandang tadi, bisa dimaknai secara hakikat, bisa dimaknai secara majas. Yatullah itu kan kalau secara hakikat lughawi, secara bahasa, yadun itu kan artinya tangan Allah, yatullah tangan Allah kan gitu. Tapi karena ada satu korinah, satu dalil yang menyatakan nggak mungkin Allah itu mempunyai tangan sebagaimana manusia, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, karena Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, maka yadun ini dimaknai secara majas. Jadi yadun yang bermakna tangan ini tidak dimaknai secara tangan, tidak dimaknai dengan hak makna aslinya, tetapi dimaknai dengan kudratullah, artinya dimaknai dengan kudratun kan gitu. Jadi yadun dimaknai dengan kudratun yang artinya kekuasaan kan gitu. Jadi yadullah bimakna kudratullah kan gitu. Itu kalau kita berbicara gambaran awal tentang bagaimana memaknai kata, memaknai lafadz di dalam objek dari kajian usul fikih, yaitu nas itu sendiri. Jadi apakah dimaknai secara hakikat atau majas, dan semuanya itu ada kaidahnya. Jangan sampai memaknai secara hakikat padahal harusnya majas, ataupun sebaliknya. Yang selanjutnya adalah mengenai hakikat dan pembagiannya. Yang pertama ada lughawiyah, yang kedua syar'iyah, yang ketiga ada urfiyah. Hakikat lughawiyah pada secara simpel lafadz yang digunakan sesuai dengan makna yang diletakkan baginya secara bahasa yang dikembalikan pada makna asli kata. Jadi pada katanya, lughawiyah itu adalah katanya, kata. Kalau dalam yang sering kita baca pengertian bahasa, nah itu namanya hakikat lughawi. Hakikat lughawi atau pengertian secara bahasa. Hakikat syar'i, pengertian syarak. Nah, kita sering mendengar pengertian syarak ya, yaitu lafadz yang digunakan sesuai dengan makna yang diletakkan baginya secara istilah syar'iyah, dikembalikan pada makna syar'i ya. Secara makna syar'i sebagaimana dirumuskan oleh para ulama syarak ya, ulama syarak atau orang-orang yang memang ahli di dalam istilah syarak. Jadi gampangannya, mudahnya, hakikat syariah itu adalah makna yang diletakkan menurut istilah syaratnya. Makanya kalau kita membaca ya misalnya zakat secara bahasa, nah itu namanya, kalau kita berbicara secara bahasa berarti hakikat
lughawiyah, terus ada yang kalau secara istilah kan gitu. Kalau pengertian istilah atau pengertian syariah, nah pengertian syaraknya itu namanya pengertian yang dirumuskan oleh ulama-ulama yang memang berkepentingan atau memang berkecimpung dalam hal itu. Kalau pengertian zakat berarti itu dirumuskan oleh ulama syariah yang fikih kan gitu, syariah ulama fikih merumuskan zakat itu demikian. Nah, itu namanya pengertian yang dirumuskan secara syariah. Lalu ada hakikat urfiah atau hakikat yang dilandaskan pada kebiasaan. Jadi lafadz yang digunakan sesuai dengan makna yang diletakkan baginya secara kebiasaannya. Di sini dikatakan dikembalikan pada kebiasaan setempat dalam satu kurun waktu mengartikan suatu kata. Jadi uruf atau kebiasaan itu kan dia harus terjadi berulang-ulang pada satu tempat atau pada skala ruang tertentu dan skala kurun waktu tertentu. Boleh jadi satu makna itu sudah bermakna pada waktu tertentu, tapi di hari yang lain maknanya berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya kita mengenal ada yang namanya misalnya kata apa ya kalau yang sekarang itu ya. Sekarang itu misalnya kata ya umpatan misalnya, kata umpatan misalnya babi atau apa ya umpatan itu ya. Ya misalnya kayak jangkrik gitu ya. Jangkrik itu kan umpatannya. Jangkrik itu umpatan. Tapi itu terjadi karena secara uruf atau secara secara kebiasaan. Kalau secara makna dulu, mungkin kalau kita mengucapkan jangkrik di tahun 70-an itu ya maknanya ya jangkrik. Jangkrik makanan burung kan gitu. Tapi kalau kita ucapkan itu di masa-masa sekarang, jangkrik itu bisa menjadi umpatan sesuai dengan kebiasaan yang terjadi pada tempat dan juga kurun waktu tersebut gitu. Itu namanya hakikat urfiyah. Nah, kita coba masuk ke contoh ya. Hakikat lughawiyah. Lughawiyah mengenai tadi misalnya terkait yadullah atau yang sering dipakai aja misalnya as-sholatu. As-sholat itu kalau hakikat lughawiyahnya itu artinya adalah doa. Makanya kalau Anda membaca referensi mengenai pengertian sholat ya, sholat secara bahasa artinya adalah doa kan gitu. Sholat secara bahasa artinya adalah doa. Lalu kalau secara istilah dia adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam kan gitu. Itu kalau pengertian secara istilah. Jadi mulai dari perkataan, perbuatan kan gitu. Perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi takbir sampai salam. Itu kalau pengertian secara syariah atau secara istilah. Ini contoh bagaimana ternyata satu kata memang bisa dimaknai secara bahasa dan bisa dimaknai secara istilah. Lalu kalau dalam Al-Quran misalnya kalau yang urfiyah misalnya lafadz dabbatun gitu ya. Maaf. Dabbatun. Min dabbah gitu kan, atau yang sering pokoknya kita dalam Al-Quran sering mendengar kata dabbah. Dabbah itu kalau secara lughawiyah itu artinya adalah hewan melata. Hewan yang melata. Tapi secara uruf di bangsa Arab pada kurun waktu tersebut ketika asbabun nuzulnya surat tersebut itu bukan menunjukkan pada hewan melata tapi menunjukkan pada hewan yang berkaki 4. Hewan berkaki 4. Ini contohnya. Contoh bagaimana dabbah itu diartikan secara hakikat urfiyahnya yang sebetulnya secara bahasa artinya adalah hewan melata, tapi arti yang dimaksud itu adalah yang urfiyahnya yaitu hewan berkaki 4. Jadi ini pun nanti kita perlu tahu kalau kita melihat suatu lafadz di dalam Al-Quran maupun hadis, kita harus tahu itu dimaknai hakikat
hakikatnya itu lughawiyah, urfiyah, atau syariah gitu. Karena cara mengartikan lafadz dengan hakikat yang berbeda nanti dampak hukumnya pun akan berbeda. Itu mengenai hakikat ya. Yang selanjutnya mengenai majas. Majas itu yang tadi ya, majas adalah suatu makna yang digunakan tidak pada makna aslinya, bukan pada makna yang sebenarnya, tetapi pada kiasannya. Adapun macamnya itu ada 4, ada majas yang ziyadah atau penambahan, ada yang nukson atau pengurangan, ada yang pemindahan atau nukil, ada yang perumpamaan atau isti'aroh ya. Contohnya di sini untuk makna majas yang ziyadah itu ada misalnya yang pertama mengenai yang ziyadah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Saya kira Anda mungkin pernah mendengar ini ya. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Maaf, bukan syai'in ya, tapi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ini kalau kita artikan secara bahasa ya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada kamitslihi seperti seru yang menyerupai hi Allah. Syai'un sesuatu apapun. Jadi Allah itu kalau kita artikan secara letterlek ya, tidak ada yang menyerupai, tidak ada seperti menyerupai Allah. Tidak ada yang seperti sesuatu apapun itu, tidak ada yang seperti menyerupai Allah. Berarti kan secara tidak langsung ini mengatakan berarti yang menyerupai Allah itu ada gitu. Nah, ini kan bahaya kalau diartikan seperti itu. Maka tidak boleh mengartikan secara letterlek. Ini harus diartikan bahwasanya laisa kamitslihi syai'un, K-nya ini adalah K tambahan. Jadi K-nya ini adalah yang dikenal sebagai K yang ziyadah. Ziyadah itu apa? Tambahan. Tambahan berarti dia tidak bermakna dan tidak diartikan. Jadi untuk memahami laisa kamitslihi syai'un itu caranya adalah laisa mithluhu syai'un gitu. Laisa mithlahu syai'un gitu. Atau tidak ada suatu apapun mithlahu yang menyerupai Allah. K-nya nggak usah diartikan. Laisa syai'un mithlahu, laisa mithlahu syai'un gitu. Tidak ada yang sesuatu apapun yang menyerupai Allah. K-nya nggak usah diartikan. Karena kalau K-nya diartikan itu nanti menjadi rancu. Nah ini bagaimana ada suatu tambahan kata yang itu tidak perlu diartikan. Itu namanya majas atau tidak suatu yang tidak diletakkan pada makna aslinya. Jadi kan ini berarti tidak diletakkan pada makna yang seharusnya. Karena seharusnya itu artinya adalah seperti menyerupai kamitslihi, tetapi K-nya tidak dipakai, sehingga inilah yang dikenal sebagai majas ziyadah. Lalu ada lagi yang namanya majas nukson. Nukson itu berarti pengurangan. Misalnya satu lafadz di dalam Al-Quran yang menyatakan was'alil qaryata gitu ya. Ada dalam Al-Quran menyatakan was'alil qaryata, bertanyalah siapa kamu al-qaryata, kepada desa. Ini kalau diartikan secara hakikat ini rancu, maka harus diletakkan pada makna yang tidak semestinya, artinya tidak pada penggunaannya. Jadi harus diartikan dengan tidak secara hakikat tapi secara majas. Karena sebetulnya di sini itu ada makna tambahannya, sehingga lafadznya itu terjadi pengurangan. Jadi di sini itu ada pengurangan makna. Pengurangan yang sudah dikurangi ada di sini, makanya namanya nukson. Ini adalah contoh dari majas nukson. Majas nukson atau pengurangan
Majas nukson atau pengurangan was'alil qaryata, di mana ini itu terjadi pengurangan satu kata di sini. Sehingga was'alil qaryata ini sebetulnya di sini menyimpan kata ahla atau ahlun ya. Ahla was'alil qaryata itu makna sebetulnya ada sisipan makna kata di sini was'ali ahlal qaryati kan gitu. Was'ali ahlal qaryati. Jadi bukan was'alil qaryata tapi was'ali ahlal qaryati. Itu cara mengartikannya. Berarti ada kalimat yang dikurangi. Apa kalimat yang dikurangi? Kata ahla. Kata ahla ini kalimat yang dinukson atau yang dikurangi. Karena apa? Karena kalau diartikan secara was'alil qaryata, artinya adalah tanyalah kepada desa. Itu kan nggak logis. Makanya yang benar adalah bertanyalah kepada ahlal qaryah. Siapa itu? Penduduk desa. Ahla artinya penduduk. Itu contoh dari majas nukson. Lalu ada majas nukil ya. Contohnya adalah pada kata ghaid. Ghaidun. Yang artinya adalah kotoran. Jadi ghaitun itu kalau dalam sisi arti maknanya adalah kotoran. Ini secara lafadz ya. Secara lafadz asli artinya adalah kotoran. Jadi kalau secara lafadz itu artinya adalah kotoran. Tetapi kalau dalam penggunaannya itu kadang ghaid itu diartikan sebagai WC. Jadi bisa menjadi kotoran dan bisa menjadi WC. Kalau ghaitun di dalam kitab-kitab fikih itu memang artinya adalah kotoran, tetapi kadang diartikan sebagai kotoran, tapi juga diartikan sebagai kotoran di sini kotoran manusia ya, atau ya beol atau tai gitu kan. Jadi kotoran WC. Tapi di dalam satu kondisi itu ghaitun itu bisa diartikan sebagai tempat untuk mengeluarkan kotoran gitu, yaitu WC itu sendiri. Ini namanya pemindahan. Majas yang pemindahan bukan diartikan sebagai kotoran, tapi maknanya dipindah menuju makna untuk tempat untuk mengeluarkan kotoran tersebut, yaitu WC. Ini contoh dari majas majas nukil ya, majas nukil. Lalu contoh yang isti'aroh atau perumpamaan. Majas isti'aroh atau perumpamaan contohnya adalah kalimat jidaron yuridu dalam surat Al-Kahfi ayat 77 ya. Ayang kodo. Ayang kodo. Jidaroi yuridu ayang kodo. Jadi kalau secara makna artinya adalah tembok yang menginginkan untuk rubuh kan gitu. Jadi tembok kok menginginkan rubuh itu kan itu bukan makna asli pastinya. Karena tembok jidarun ini kan kata benda. Kata benda kok bisa berkeinginan, ini namanya isti'aroh. Jadi isti'aroh itu kalau dalam majas bahasa Indonesia adalah personifikasi. Bagaimana suatu benda mati itu dapat berperilaku sebagaimana benda hidup gitu. Jidaron yuridu ayang kodo. Jadi maknanya sebetulnya bukan jidaron atau tembok yang ingin runtuh gitu. Karena tembok tidak mungkin menginginkan runtuh. Maka harusnya kalimat ini tidak diartikan secara hakikat, secara makna mestinya, tapi harus dibawa ke makna majasnya. Majasnya apa? Bahwasannya tembok yang menginginkan runtuh itu artinya adalah tembok yang sukut gitu ya, yang runtuh gitu. Jadi bukan menginginkan untuk jatuh gitu. Jadi ini jatuh maaf ya. Jadi tembok yang menginginkan jatuh ini diartikan sebagai tembok yang runtuh. Mengapa harus pakai kata ini? Namanya juga majas. Jadi
ini adalah majas gitu. Bagaimana kalau dalam bahasa Indonesia misalnya alam saling bersendak gurau gitu, itu kan nggak mungkin. Masuk alam bersendak gurau lalu ditelan oleh ditelan oleh api misalnya. Ditelan api itu kan nggak bisa itu. Masuk api menelan. Tetapi itu memang maknanya artinya ditelan api berarti dia terbakar kan gitu. Itu makna yang harus diartikan, itu berarti makna terbakar. Padahal maknanya adalah menelan. Tetapi ditelan api diartikan sebagai terbakar. Itu namanya majas. Jadi artinya, jadi di sini jidaron yuridu ayang kodo itu tidak diartikan sebagai gedung atau tembok yang menginginkan jatuh, tetapi diartikan sebagai tembok yang runtuh. Jadi tembok yang runtuh adalah makna majas secara isti'aroh. Isti'aroh itu apa? Perumpamaan. Perumpamaan dari makna yang ini, yang hakikatnya, yang kalimat ini.